Kenapa, akan menjadi pertanyaan dasar, kenapa bilangan biner dipilih untuk mekanisme representasi data komputer? Itu akan menjadi suatu pertanyaan yang lazim bagi orang yang baru belajar mengenai komputer. Jawabannya adalah komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari rangkaian elektronika, di mana rangkaian tersebut ya, membaca dua sinyal, kondisi sinyal ya. Yang pertama ada sinyal maupun yang tidak ada sinyal. Jadi secara konsep dasar sama halnya seperti perangkat elektronik. Ketika ada sinyal, maka akan melakukan sesuatu atau ada suatu tegangan atau ada arus listrik. Jika tidak ada juga akan melakukan sesuatu. Dua kondisi tersebut digunakan untuk mempresentasikan bilangan dari kode-kode biner. Di level tinggi ada tegangan, maka merepresentasikan bilangan 1. Level rendah direpresentasikan sebagai bilangan 0. Prinsipnya sebenarnya sama dengan cara kerja ya. Cara kerja sinyal elektronik ya. Jika dulu analog, maka ini dulu mewakili 1, ini mewakili 0, dan di tengah-tengahnya ini merupakan paket loss ya, atau noise. Sehingga untuk pertukaran data ini menjadi presiden buruk, sehingga dari analog harus diubah dulu menjadi digital. Nah, digital bentuk kurvanya menjadi lebih bagus. Ini mewakili 1 dan ini mewakili 0. Sama halnya juga nanti di dalam perangkat elektronik, ya, itu tadi mewakili ada sinyal atau tidak. Kok bisa begitu? Ya karena sirkuit di dalam prosesor komputer itu terdiri dari miliaran transistor ya, transistor. Nah, transistor adalah saklar kecil yang diaktifkan oleh sinyal elektronik yang diterimanya untuk mewakili atau merepresentasikan bilangan 1 dan bilangan 0 yang menandakan keadaan on dan off dalam sebuah transistor. Jadi sebenarnya otak komputer ya hanya sekumpulan transistor yang melakukan switching on dan switching off kondisinya untuk melakukan suatu komputasi. Nah, kok kalau hanya dari 1-0 gimana kita menerjemahkannya ke dalam misalkan suatu bahasa atau segala macam? Nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai hal itu. Program komputer adalah serangkaian instruksi di mana setiap instruksi diterjemahkan ke dalam kode mesin atau kode biner yang secara sederhana dapat mengaktifkan CPU atau Central Processing Unit. Pada saat programmer menulis kode pada komputer, selanjutnya kode ini akan dikonversi oleh interpreter atau penerjemah menjadi deretan instruksi biner, sehingga deret itu dapat dilakukan oleh prosesor. Semua perangkat lunak, musik, dokumen, gambar, video, dan segala macamnya itu disimpan di dalam dengan menggunakan biner. Sudah pernah saya jabarkan juga di awal. Jadi semuanya itu selalu menjadi bilangan biner. Untuk itu, maka kita akan coba mempelajari sebuah sistem bilangan. Bukan mempelajari sebenarnya, tetapi lebih tepatnya mengulang kembali. Saya yakin dulu di SMP ya, saya dulu SMP dapatnya, itu mendapatkan materi sistem bilangan. Dan saya dapat lagi di SMK, tapi
Ya ada sih SMK rangkaian elektronik dan segala macam dapat, dan dapat lagi di S1, S2, S3 sudah enggak belajar. Jadi sistem bilangan adalah satu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik, di mana sistem bilangan itu banyak dipergunakan oleh manusia, adalah sistem bilangan desimal. Ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah sistem desimal atau bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. 10 macam simbol itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9. Kalau di total semuanya ada 10. Jadi biner itu yang bilangan yang menggunakan dua jenis simbol, yaitu 0 dan 1. Sedangkan bilangan yang sering dipakai manusia adalah desimal yang memiliki 10 macam simbol. Ya, nanti ada lagi simbol-simbol yang lain. Nah, sistem ini banyak dipakai karena manusia itu memiliki 10 jari untuk membantu perhitungan. Sebenarnya tidak selalu seperti itu, tetapi memang pada awalnya alasan paling sederhana adalah itu. Nah, lain halnya dengan komputer, di mana logika komputer hanya mengenal on dan off, atau ada arus atau tidak arus, atau 0 atau 1. Sehingga konsep ini dipakai dalam bilangan binari yang memiliki dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai tersebut. Satu on, 0 dan off, atau tadi yang saya bilang satu true, 0 itu false. Nah, selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih rinci dan bagaimana cara konversi dari biner ke oktal, oktal ke desimal, dan sebaliknya. Pertama, kita akan mengenal dulu mengenai bilangan desimal. Ini adalah bilangan radix berbasis 10 bilangan yang memiliki angka rentan simbol itu 0 sampai dengan 9. Jadi ada 10 simbol yang dipergunakan oleh bilangan desimal. Bilangan ini digunakan manusia secara luas dalam mengukur besaran nilai. Ya, contoh 23, sebenarnya ada bilangan desimal, maka menjadi 23 radix 10 atau desimal 23. Dan selanjutnya, seterusnya. Ini bukan pangkat ya, ini adalah radix. Nah, selanjutnya adalah sistem bilangan binari. Ini digunakan dalam komunikasi data dan merupakan operasi dasar sebuah komputer ya. Tadi juga sudah saya perkenalkan, komunikasi data awalnya bersifat analog, ya, lantas berubah menjadi digital. Dan ini yang memungkinkan pengiriman data seperti saat ini yang terjadi adanya wireless dan segala macam ya, karena adanya kondisi on dan off ini. Bilangan biner merupakan radix berbasis dua angka atau dua simbol, di mana angkanya terdiri dari 0 dan 1, dan setiap variabel mewakili satu bit. Kalau ini beda ya, bit dengan byte ya. Kalau satu byte itu 8 bit. Ini bukan byte ya, tapi bit. Oke. Nah. Jadi representasi bilangan biner adalah seperti ini, dimulai dari B yang ke N1 sampai dengan B1, 0, dan seterusnya. Atau kita bisa bilang adalah
B yang ke N adalah sama dengan B ke N-1. Jadi Anda bisa lihat bilangan biner 101 ini memiliki panjang data 3 bit. Bilangan biner 0010 panjang datanya 4 bit. Jadi tergantung jumlah yang dipakai. Tetapi nanti berbeda ya ketika desimal ya. Desimal misalkan 30. Apakah lantas dia mengalokasikan 2 bit? Itu tidak. Tentu saja 30 ini harus diubah dulu ke dalam biner, nanti baru kita dapatkan berapa bit. Nah, selanjutnya adalah bilangan oktadesimal. Nah, bilangan oktadesimal ini biasanya dipakai untuk pengalamatan di memori utama sebuah komputer. Nah, oktadesimal ini adalah radix yang berbasis 8 bilangan yang terdiri dari rentang antara angka 0 sampai dengan 7. Jadi, kalau Anda lihat 23 oktal itu merepresentasikan 16 desimal. Begitu juga dengan 10 oktal itu merepresentasikan 8 desimal. Nanti bagaimana cara mengkonversinya, bagaimana cara menghitungnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ada juga selain oktal, ada yang namanya heksadesimal. Heksadesimal juga biasanya digunakan untuk pengalamatan di memori, serta urusan pengkodean warna, serta juga untuk penomoran MAC address. Nah, bilangan ini memiliki 16 deret ya, atau 16 simbol. Ya, dimulai dari angka 0 sampai dengan 9, itu 10 simbol, lantas 6 simbol berikutnya diwakili oleh A, B, C, dan D, dan F, sampai dengan huruf F yang terakhir. Jadi dia mewakili 16 simbol. Jadi angka memiliki representasi 16 simbol. Misalkan heksadesimal dari A2 itu sama dengan alamatnya 0 dikali A2. Nah, ini adalah bentuk tabel konversi antara desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ya, kalau Anda lihat, desimal 0, binernya dimulai dari 00, yang ini biner 8 bit. Ya. Oktal itu berbasis 3 bit. Dan heksadesimal diwakili dengan 00, walaupun 0 juga bisa. Dan desimal 16, binernya diwakili 0001 sampai dengan 000. Oktalnya adalah 020. Sedangkan heksanya hanya bernilai 10. Kenapa? Karena di sini ada penggunaan abjad untuk mewakili 10, 11, 12, 13, dan sampai dengan 15, baru dia naik ke angka 1. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tipe data. Setiap bahasa pemrograman pasti disediakan berbagai jenis tipe data. Penentuan tipe data yang tepat atau yang sesuai dengan karakteristik data yang diolah akan menjadikan sebuah program dapat dieksekusi secara efektif dan efisien.
Seperti misalkan data numerik itu merepresentasikan integer dan pecahan yang berbentuk fix. Bilangan real floating point, ada desimal yang berkode biner. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan data logikal. Ini digunakan oleh operasi logika untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi kondisi bercabang. Ada yang namanya data bit tunggal untuk operasi shift, clear, dan test. Ada juga yang dinamakan dengan data alphanumerik. Data yang tidak hanya dikodekan dengan bentuk bilangan, tetapi juga dengan huruf dan dari alfabet serta karakter khusus lainnya. Tetapi secara garis besar, tipe data ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe data primitif, dan yang kedua adalah nanti ada tipe data non-primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan nilai tiap satu variabel, dan ini merupakan tipe data dasar yang sering dipakai oleh program. Nah, yang dimaksud dengan data non-primitif adalah tipe data yang secara default tidak dapat atau tidak perlu didefinisikan. Dan tipe data itu dapat didefinisikan sendiri oleh programmernya. Kita mulai di tipe data primitif. Tipe data primitif, tipe data yang dapat menyimpan satu nilai dalam satu variabel. Nah, tipe data primitif sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah numerik, dan yang kedua adalah non-numerik. Tipe data numerik untuk variabel atau konstanta yang memiliki nilai berupa angka, sedangkan yang non-numerik ini menyimpan nilai dalam bentuk selain angka. Untuk tipe data primitif yang berjenis numerik, Anda nanti juga akan berkenalan dengan yang namanya integer. Integer juga ada tipe data yang lain. Ada yang namanya byte, ada yang dinamakan dengan short integer, ada yang dinamakan dengan integer, ada yang dinamakan dengan unsigned integer, dan long integer. Jadi pemilihan rentang ini itu menentukan efisiensi serta efektivitas dari aplikasi yang kalian buat. Misalkan tipe data untuk umur, kira-kira mana yang tepat? Yang tepat adalah tipe data byte. Kenapa? Karena umur manusia paling lama berapa sih? 130 tahun. Nah, 130 ini dapat disimpan dalam bentuk byte karena rentangnya adalah nilai 0 sampai 255. Atau bisa juga menggunakan short integer, tetapi short integer batas maksimumnya adalah 127. Kenapa? Karena dia memiliki rentang minimum, rentang negatif. Kalau dihitung, sebenarnya ini juga panjangnya adalah 255. 127 tambah 127 kan 154 ya. Ditambah 0 sebagai angka jadi 255. Sebenarnya tipe data byte maupun short integer itu rentangnya adalah 255. Nah, kenapa 255? Nanti 255 adalah bilangan bit, bilangan biner yang memiliki rentang 8 bit.
Ya. 1 byte ini kan sama dengan 8 bit yang saya bilang. Ya, maka kenapa nilai maksimumnya adalah 255? Karena 8 bit itu terdiri dari 8 kotak. Ya. Berarti kalau rentang maksimalnya adalah nilainya dapat diisi dengan angka 1 sebanyak 8 kali. Angka 1 8 kali ini jika didesimalkan itu adalah 255. Silakan dihitung kalau percaya. Ya. Nah, sehingga nilai maksimal yang dapat ditampung adalah 255. Nah, sedangkan jika ingin lebih panjang lagi yang dibutuhkan, maka Anda bisa menggunakan tipe integer. Dia mengalokasikan 2 byte, berarti 16 bit. Berarti rentang maksimum yang dapat disimpan adalah sebanyak ini, sehingga bertambah lagi kapasitas maksimumnya. Ya. Ya, ini sebenarnya juga sama, ini adalah 65.500 sekian ya, untuk integer. Sedangkan kalau unsigned, dia tidak memiliki nilai negatif, maka rentangnya sama seperti halnya byte, menjadi rentang maksimum. Kalau 111 kita jejer sebanyak 16, itu ketika kita jadikan desimal, nilainya akan menjadi 65.535 desimalnya. Terus yang lanjutnya ada yang dinamakan dengan long integer. Berapa maksimalnya ya tinggal ditambahkan saja plus 1 nanti. Nah, selanjutnya ada tipe data numerik yang lain, yaitu berupa floating. Floating ini adalah bilangan pecahan. Nah, tipe data float 5 poin ini maksudnya adalah poin di belakang koma. Ya. Jadi untuk float itu dapat ketepatannya sampai 5 poin di belakang koma. Sehingga ukuran yang dibutuhkan lumayan besar, yaitu 4 byte. Ya. Berarti hampir sama dengan long integer. Dan memiliki rentang 3,4 kali 10 pangkat minus 38. Ya. Jadi hampir sama dengan long integer, tetapi dia memiliki pecahan dalam bentuk pecahan. Sedangkan untuk yang double, dia memiliki ketepatan sebanyak akurasi ya. Di belakang koma adalah 15 poin. Cukup banyak, ya. Cukup tinggi akurasinya. Sehingga karena dia butuh menyimpan lebih banyak nilai, ada sebanyak 15 poin di belakang koma, maka alokasi datanya juga berbeda dengan float. Yaitu dia menggunakan alokasi 8 byte. 8 byte berarti 64 bit. Tipe data selanjutnya yang merupakan primitif tetapi dia non-numerik, yaitu adalah char. Tipe data yang dapat menyimpan karakter yang setiap angka akan memiliki alokasi sebesar 8 bit atau 1 byte. Selanjutnya juga ada yang tipe data yang lain, yaitu adalah boolean. Walaupun dia mewakili angka 0 dan 1, tetapi lebih banyak dia menyimpan dalam bentuk true dan false. Nah, untuk tipe data non-primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan banyak nilai dalam setiap satu variabel atau komposit ya, yang bisa didefinisikan sendiri oleh programmernya. Untuk tipe data non-primitif terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah string. Karena string ini bisa menyimpan banyak nilai. Dia dapat berupa angka, berupa karakter, huruf simbol, dan segala macam. Termasuk juga nanti ketika kita konversi dari angka ke numerik dan segala macam, tipe data ini bisa dipergunakan. Karena memang untuk tipe data non-primitif dia memiliki keleluasaan untuk berpindah-pindah tipe datanya. Karena memang seharusnya tidak terdefinisikan.
Akan berbeda dengan yang primitif. Ketika dia sudah char, ya char saja, dia tidak bisa berubah menjadi angka. Tentu saja alokasi memori yang dibutuhkan oleh tipe data non-primitif akan lebih besar dibandingkan yang primitif. Tipe data berikutnya yang untuk non-primitif adalah tipe data array. Array ini ya seperti pintu atau setiap locker ya. Itu memiliki, atau kalau kita bisa bilang seperti matrik. Untuk array 2 dimensi itu memiliki baris dan memiliki kolom. Memiliki baris dan memiliki kolom. Jadi seperti locker ini, kalau kita mau bilang ini locker nomor berapa? Kalau kita bicara array, maka kita akan bilang ini adalah locker baris kedua, kolom kedua. Ini adalah locker baris ketiga, kolom ketiga. Ini baris ke-1, baris kedua, kolom ke-1, dan segala macamnya. Array ternyata juga tidak hanya terdiri dari 2 dimensi, tetapi juga memiliki dimensi yang lainnya. Kalau tadi ada array 2 dimensi, atau kalau kita bilang dalam suatu persamaan itu ada X dan Y, X mewakili baris, Y mewakili kolom. Kalau untuk 3 dimensi, maka akan ada poros baru, misalkan adalah Z. Ini mewakili kedalaman. Dan ini sangat mungkin terjadi di dalam dunia pemrograman. Bahkan ada yang juga yang 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Yang 4 dimensi gimana? 4 dimensi berarti gimana cara menggambarkan sudutnya. Nah, mewakili sudutnya, maka ya kita kembalikan lagi. 4 dimensi adalah sekumpulan kurva atau persamaan 3 dimensi di dalam baris dan kolomnya dan segala macam. Jadi kalau kita representasikan yang 3 dimensi, itu misalkan saya punya lemari ini, nah lemari ini ternyata ada lemari lagi di belakangnya misalkan. Maka lemari baris pertama, jadi kalau saya mau bilang tadi alamatnya, alamat ini berapa? Alamat ini adalah lemari baris pertama di kotak baris kedua, kolom kedua. Nah, ini berarti 3 dimensi alokasinya. Kalau yang di belakangnya bagaimana? Ya sama, berarti kita main ke kotak baris keberapa atau kotak yang keberapa, lantas di locker nomor berapa, baris keberapa, dan kolom yang keberapa. Itu untuk membantu bagaimana berlogika mengenai dimensi di dalam sebuah data. Ya nggak usah terlalu pusing dulu lah. Nanti di dalam pemrograman ya akan ketemu juga yang namanya ini. Tetapi untuk menggambarkan visualisasi ya seperti yang sudah saya tadi gambarkan. Atau tipe data yang non-primitif berikutnya adalah user-defined class. Adalah tipe data yang nilainya merupakan hasil dari definisi kelas yang dilakukan oleh pemrograman, misalkan adalah objek kelas. Nanti akan ketemu di dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti bagaimana kita menyimpan tipe data yang berupa user-defined class. Ya kalau beruntung nanti ketemu saya lagi. Jadi kalau kita gambarkan di dalam bentuk struktur ya seperti ini, tipe data ada primitif, non-primitif, ada numerik, dan dibagi segala macam, dan juga ada numerik, dan segala macam, non-primitif, secara garis besar seperti ini.
Dan untuk materi selanjutnya kita akan bicara mengenai konversi bilangan. Yang seperti tadi sudah saya janjikan, bagaimana mengubah biner ke desimal, biner ke oktal, bagaimana biner ke heksa, atau heksa ke biner, heksa ke desimal, dan segala macam. Sebenarnya nggak terlalu susah, tetapi juga butuh pemahaman. Jadi konversi bilangan adalah suatu proses yang dilakukan untuk suatu sistem dengan bilangan basis tertentu, atau radix tadi, untuk diubah menjadi bilangan dengan basis yang lain. Jadi untuk mengkonversi bilangan suatu bilangan dengan radix yang ke R, misalkan ke desimal, maka rumusnya nggak terlalu susah ya, dr sigma dimulai dari I ke N-1 sampai dengan I sama dengan min N sama dengan dimulai dari I yang ke min N sampai dengan N-1 serta D yang ke I dikali dengan R pangkat yang ke I. Jadi kita tinggal masukkan saja DR, kalau misalkan I-nya adalah 2, maka 2 sama dengan min N, N min 1, dan D yang ke I atau D yang kedua itu dikali dengan R yang kedua, R pangkat 2. Misalkan kita akan mengkonversi bilangan radix yang ke R ke desimal. Misalkan, jadi konversinya adalah ke desimal, misalkan dari bilangan biner, itu kita akan konversi ke desimal. Atau kita akan bisa mengkonversi bilangan oktal ke desimal. Atau kita konversi heksadesimal ke desimal. Penjabaran rumusnya akan menjadi mudah ketika dijabarkan. Untuk bilangan berbasis 2, R ini mewakili basisnya. Jadi bilangan yang berbasis R itu sama dengan I-nya itu yang ke min N sama dengan N-1 dan dikali bilangan I-nya ini nih ya, mewakili ininya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, jika dia adalah bilangan radix yang berbasis 2, maka R-nya ini akan menjadi 2. Anda bisa lihat ini semuanya berbasis 2. Anda lihat dikali 2. Karena ini memang adalah R-nya. Sedangkan D-nya ini adalah jabaran dari nilai yang D yang ke I dimulai dari 1, ini yang D yang pertama, D yang kedua, D yang ketiga, dan D yang keempat. Dan Anda lihat juga, saya kebalik. D yang ke-0 ya, D yang ke-1 ya. 1 itu kita mulai kan bilangan dari 0 ya, sampai dengan yang kesekian. Jadi D yang ke-1 adalah dikali 2 pangkat 0, untuk D yang kedua dikali 2 pangkat 1, dikali 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Kalau kalau di sini ada lagi yang di depannya, maka ini adalah 1 kali 2 pangkat 4. Ya. Jadi penjabarannya dihitung dari belakang. Ya. Itu dari kanan ke kiri untuk pengambilan penghitungannya.
Nah, selanjutnya 1 kali 2 pangkat 0 pasti 0. Pasti 1, sorry. Kan 2 pangkat 0 adalah 1, 1 kali 1, 1. Ya. Ini harusnya 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3 adalah 8, hasilnya adalah 8. Benar, kalau dikali 1, maka dijumlahkan, desimalnya ketemu adalah 13. Nah, bagaimana untuk yang okta, atau bilangan oktal? Tadi sama, kalau tadi biner itu berbasis 2, dengan oktal berbasis 8, maka pengkalinya menjadi angka 8. Nah, sehingga ketika ada bilangan oktal 572, ketika konversi menjadi desimal, ya, kita runutkan lagi, 2 dikali 8 pangkat 0, ditambah 7 dikali 8 pangkat 1, ditambah 5 kali 8 pangkat 2. 8 pangkat 1 adalah 8, 8 kali 7, 56. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64, 64 dikali 5 sama dengan 320. Sehingga hasil desimal dari 572 oktal radix 8 adalah 378 radix 10 atau desimal. Sedangkan untuk yang heksa, karena dia berbasis 16, maka sama, kita menggunakan perkalian sebanyak 16 ya. Nah, D, ini D dapat dari mana? Nah, kita lihat, sorry. Kok D di sini jadi 13? Kita lihat lagi bilangan heksadesimal kan terdiri dari 16 simbol. 0 sampai 9. Lantas 10 diwakili oleh A, 11 diwakili oleh B, 12 diwakili oleh C, 13 diwakili oleh D. Maka bilangan D ini menjadi 13, bilangan C ini menjadi 12, satu yang tetap 1. Sehingga 1 CD heksadesimal itu sama dengan 461 bilangan desimal. Jadi mengkonversi ke desimal lumayan mudah. Kita lihat saja bagaimana basisnya dikalikan. Lantas bagaimana kalau kebalikan, misalkan desimal ke radix yang ke R? Yang pertama, bagi nilai desimal dengan radix jumlah simbol, ya, radix yang kesekian, itu kita ambil hanya bilangan bulat saja. Yang kedua, bilangan bulat sisa pembagian merupakan kumpulan hasil konversi, di mana sisa yang pertama menjadi least significant byte atau LSB, dan sisa terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Nah, lakukan proses ke-1 sampai hasil pembagian menjadi 0. Kita lihat saja ya. Contoh, misalkan kita akan konversi desimal menjadi biner. Nah, 76 menjadi bilangan biner bagaimana? Ya sudah, kita bagi 76 dibagi 2 sama dengan dapat 38. Sisanya berapa? 0. Ya, lantas 38 kita bagikan jadi 2 lagi, kita bagikan 2 lagi, itu sama dengan berapa? 19. Ada sisanya enggak? Enggak ada, maka kita tuliskan 0. Lantas berikutnya 19 kita bagi 2, itu sama dengan 18. Sorry. 19 bagi 2 itu sama dengan 9. 9 kali 2, 18, sehingga 19 kurangi 1 masih ada sisa 1. Dari 9 tadi kita bagi 2 lagi sama dengan 4, 4 kali 2, 8.
9 kurangin 8 masih ada sisa 1. Lantas 4 ini kita bagi lagi menjadi 2. Sisanya 0. 2 kita bagi 2, 1. Sisanya 0. 1 dibagi 2 itu habis. Atau 0 ya, dengan sisa 1. Sehingga menjadi bilangan. Nah, ini harus kita lihat di sini ada yang namanya least significant byte. Itu adalah bilangan sisa yang pertama. Sehingga pengurutannya adalah dari atas ini menjadi nilai paling kanan. Sedangkan yang untuk most significant bit ini menjadi bilangan yang paling kiri. Jadi untuk bilangan desimal 76 itu binernya adalah 1001 100. Pengurutannya seperti itu. Selanjutnya bagaimana kita mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Kalau tadi bilangan desimal ke biner, maka pembaginya adalah 2. Nah, kalau oktal, pembaginya menjadi 8. Sehingga misalkan kita punya 76 bilangan desimal, kita ubah menjadi oktal, dan kita bagi dengan bilangan ke-8 dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu sisa bagi. Dan sistemnya juga sama, untuk sisa bagi yang pertama itu menjadi least significant bit, LSB, sedangkan yang sisa bagi terakhir akan menjadi most significant bit, akan menjadi MSB. Jadi 76 dibagi 8 adalah 9, itu sisa 4. 8 kali 9 adalah 52. 8 kali 9 adalah 72. 76 dikurangi 72, sisanya 4. Nah, selanjutnya 9 ini kita bagi 8, sama dengan 1, itu memiliki sisa 1. Dan 1 ini kita bagi menjadi 8. Dan selanjutnya itu sama dengan 0 dan sisanya menjadi 1. Sehingga bilangan oktal dari desimal 76 adalah 114. Kok ini bisa 1 ya Pak sisanya ya? Karena kan 0,00 sekian kita bulatkan itu menjadi 1. Jadi kalau ada 0, sekian itu akan kita bulatkan ke atas menjadi 1. Bukan 0. Oke, selanjutnya untuk mengkonversi ke dalam bilangan heksa. Konsepnya juga sama, kita bagi dengan 16 karena heksa berbasis 16. 76 dibagi 16 itu 4, ya, sisanya 12. 4 kita bagi 16, 0, sisanya menjadi 4. 4 kurangi 0 yaitu adalah 4.
Sehingga hasil konversi dari 76 desimal itu sama dengan 4C. Ingat 12 ini harus kita konversi karena di hexa itu tidak mengenal 12 atau konversi 1, 2 seperti ini. Maka tadi untuk 10 itu menjadi A, 11 menjadi B, 12 menjadi C. Sehingga yang kita simpan dalam hexa adalah 4C. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin konversi dari biner ke oktal. Tadi kan biner ke desimal sudah. Bagaimana kalau kita ingin mengkonversi biner ke oktal? Nah, ini akan sedikit berbeda ya. Jadi, oktal walaupun 8 memiliki 8 simbol, tetapi dia adalah radix 7. Sehingga untuk dapat menjangkau nilai maksimal oktal, bilangan biner butuh 3 bit atau 3 digit biner. Sehingga untuk mengkonversi biner ke oktal, Anda harus membagi panjang bit biner untuk masing-masing bagian menjadi 3 digit. Dari kanan ke kiri, atau dari LSB ke MSB. Untuk digit MSB yang paling kiri, apabila panjang digitnya kurang dari 3, Anda bisa tambahkan dengan 0 di posisi paling kiri. Contohnya ya, saya punya bilangan biner 101, 101, 10. Nah, selanjutnya kita bagi 3, dimulai dari yang paling kanan. Nah, lantas Anda lihat di sini ada sisa 10 ya. Dia berbasis tiga digit. Nah, untuk supaya terpenuhi 3 digitnya, maka kita harus menambahkan 0 di depannya sehingga menjadi berbasis 3 seperti ini, 110, 110 dan 010. Nah, selanjutnya kita akan menghitung masing-masing bit ya. Tadi pembagian tadi 110, 110, 010 itu kita konversi menjadi 6. Jadi gini, 0 itu merepresentasikan angka 0. Ya. Nah, ketika kita ingin angka 1 bagaimana? Ya berarti akan diwakili oleh angka 1, ini menjadi angka 1. Kalau ingin angka 2 bagaimana? Maka setelah angka 1 ini kita tambahkan 0, maka angka 2 adalah 10. Ya. Terus kalau mau angka 3 bagaimana? Angka 3 binernya adalah 11. Nah, kalau angka 4 bagaimana? Ketika sudah 11, maka kita menambahkan 0 lagi di belakangnya. Nah, maka untuk angka 4 bilangannya adalah menjadi 100. Angka 5 bagaimana? Angka 5 menjadi 101. Angka 6 bagaimana? Angka 6 menjadi ini dipindah lagi ke depan, ini menjadi 0, 1, 1, 0. Sehingga Anda bisa lihat konversinya menjadi 266 untuk bilangan oktalnya. Jadi bilangan oktal dari desimal 10110 110 adalah 266 berbasis oktal. Nah, bagaimana kalau tadi oktal ke desimal? Oktal ke biner. Ya, sebenarnya caranya sama. 0 itu mewakili 0. Tadi sudah dicontohkan juga. Ini 4 adalah 100.
6110, 1 adalah 001. Seperti itu. Nah, ketika sudah binernya berbasis seperti ini, ya, maka nanti ketika Anda simpan, berarti binernya berapa? Ini kan tadi hasilnya apa? 001, 110, 100. Nah, sebenarnya biner 00 di depan itu bisa dihapus, sehingga yang disimpan nanti adalah 1100100. Jadi 00 ini bisa dihapus atau diabaikan, maka binernya adalah 110100. Gitu. Lalu konversi biner ke heksa, bagaimana? Ini agak sedikit tricky ya. Bilangan heksa adalah radix yang memiliki 16 simbol. Dan dia dapat menjangkau nilai maksimal heksa atau 16, sehingga bilangan biner butuh 4 bit. Kalau tadi oktal itu membutuhkan 3 bit, nah sedangkan untuk heksa membutuhkan 4 bit atau 4 digit biner, mewakili satu buah heksa. Nah, untuk mengkonversi biner ke heksa, maka panjang bit biner untuk masing-masing bagian adalah 4 digit. Jadi nanti dibagi menjadi 4, dari kanan LSB ke kiri MSB. Dan untuk MSB paling kiri, apabila panjang digit kurang dari 4, maka Anda tambahkan 0 di posisi paling kiri. Sama seperti di oktal tadi. Jadi misalkan saya punya bilangan biner ini, ya kita bagi per 4. Sehingga kita menambahkan 2 angka 0 untuk menjadi berbasis 4 bit. Oke. Nah, dari situ selanjutnya kita hitung masing-masing nilai bit ya. 00 0110 ini akan menjadi berapa ya, sama tadi caranya dengan di oktal. Nah, ini sebenarnya juga hasilnya sama juga. Jadi 110 adalah 6 ya. 1100 adalah C. Jadi sama juga caranya tadi. 0 itu 0, 1 itu 1, 10 itu adalah 2, 11 itu adalah 3, 110 adalah 4, dan seterusnya nanti sampai nanti 101 itu adalah 5, dan 110 adalah 6, dan seterusnya sampai ketemu nanti C diwakili oleh 1100, dan akhirnya ketemu untuk heksadesimal untuk biner 1101010 adalah 2C6 dalam bentuk heksadesimal. Saran saya nanti Anda punya tabel ya untuk konversi ini, seperti tabel yang di awal tadi, maka itu akan lebih mempersingkat. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya bilangan heksa ke biner? Ya kita tinggal cari binernya untuk D itu diwakili berapa, C diwakili berapa, 1 diwakili berapa. Sebenarnya sama. 0 tadi kalau 4 bit berarti 0, 0, 0, 0. 1 itu sama dengan 0, 0, 0, 1. 2 berarti berapa? 0, 0, 1, 0. 3 berapa? 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Maka untuk bilangan biner 1CD, satu bilangan heksadesimal ketika kita konversi menjadi biner itu menjadi 11100 1101 karena kita bisa mengabaikan 0 di depan.
Jadi untuk hexadesimal 1 CD itu di binernya adalah 11001001. Oke, ada pertanyaan? Sudah pusing?